Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setama. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman mistis Doni Febrian, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya dan jangan lupa follow juga akunnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah ini berjudul Hantu Penunggu Pohon Jengkol. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Cerita ini tentang sosok hantu penunggu pohon jengkol yang berada tepat di samping rumahku. Cerita ini benar-benar terjadi pada bulan lalu. Berawal pada minggu malam, Mang Udin seorang penjual bakso melintas ke kampungku untuk menjajakan dagangannya. Sudah sebulan ini Mang Udin tidak berdagang di kampungku. Mungkin dia bergilir berdagang ke kampung lain. Pada pukul 19.30 malam, Mang Udin melintas di jalan kampung dan berhenti di bawah pohon jengkol karena ada suara merdu seorang wanita yang memanggilnya. Namun setelah beberapa saat Mang Udin berhenti, tak seorang pun wajah wanita yang muncul. Mang Udin pun bergegas mendorong gerobak baksonya lagi. Namun tiba-tiba sebuah tangan lembut menyentuh pundak Mang Udin dari belakang seraya berkata, "Mang, beli baksonya, Mang." Seketika Mang Udin tersentak kaget dan berkata, "Astagfirullahaladzim, duh Neng Siska, ngagetin aja si Neng." Ternyata yang memanggil adalah Siska, anaknya Pak RT. Di usia 17 tahun, Siska memang gadis yang sangat cantik jelita di kalangan gadis seusianya. Memang, Siska adalah penggemar berat baksonya Mang Udin. Jadi, Mang Udin tidak menaruh perasaan curiga sama sekali sama Siska. Setelah Siska berlalu, Mang Udin pun pergi begitu saja tanpa memperdulikan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Namun di ujung gang, ada seorang ibu-ibu muda yang menggendong anaknya memanggil Mang Udin untuk membeli baksonya. Mang Udin pun bergegas menghampiri ibu-ibu tersebut. "Mang, beli bakso sama kuahnya saja 5.000 buat nyuapin si kecil," kata ibu itu. "Iya bu," sahut Mang Udin. "Oh iya Mang, baksonya yang kecil-kecil aja dan kuahnya banyakin dikit," timpal si ibu. "Oke," jawab Mang Udin. Tapi alangkah terkejutnya Mang Udin saat setelah membuka dandang baksonya. Ternyata baksonya sudah terlihat basi dan mengeluarkan belatung di kuahnya. Baunya busuk seperti rebusan daging yang sudah beberapa hari dibiarkan mentah nggak dimasak. Sontak saja Mang Udin kaget bukan kepalang, dan ibu itu pun bertanya, "Kenapa Mang dengan baksonya?" "Maaf bu, baksonya sudah basi," jawab Mang Udin sambil terbata-bata. "Kok bisa basi sih Mang?" tanya ibu itu heran. Kemudian Mang Udin menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu itu. Si ibu dengan ekspresi yang sangat terkejut mendengarkan cerita Mang Udin, yang mengatakan bahwa sebelumnya Mang Udin berhenti dulu di bawah pohon jengkol dekat rumah Pak RT dan melayani Siska, anaknya Pak RT. Ibu itu lalu menjelaskan bahwa Siska sudah meninggal seminggu yang lalu karena terkena demam berdarah. Sontak saja Mang Udin sangat kaget mendengar penjelasan ibu tadi, dan dia bertanya-tanya dalam hati, siapa sosok wanita yang tadi memesan baksonya di bawah pohon jengkol. Mang Udin akhirnya memutuskan untuk bergegas pulang karena bakso dagangannya udah tidak bisa lagi ia jual. Tapi sebelum pulang, Mang Udin menghitung dulu uang hasil jualan hari ini. Dan yang membuat Mang Udin lebih terkejut lagi saat ia melihat laci tempat uang pada gerobaknya yang ternyata dipenuhi dengan daun sirih dan daun nangka. Bukan uang hasil jualannya seharian ini. "Duh apes," batin Mang Udin. Kejadian yang dialami Mang Udin ini langsung saja menyebar ke seluruh penjuru kampung. Dikatakan bahwa baksonya Mang Udin dibeli oleh hantu cantik penunggu pohon jengkol milik Pak RT. Dan ternyata bukan hanya Mang Udin saja yang mengalami hal serupa. Namun banyak juga pedagang-pedagang lain yang melintas di bawah pohon jengkol milik Pak RT ini diganggu oleh sosok wanita yang mirip Siska, anaknya Pak RT. Demikianlah kisah hantu penunggu pohon jengkol milik Pak RT. Sampai sekarang, hantu pohon jengkol itu masih ada dan terus meneror warga atau para pedagang yang melintas di bawah pohon tersebut. Dan tidak hanya menampakkan wujudnya yang cantik saja, tetapi seringkali menampakkan wujud seorang nenek-nenek tua, atau tidak jarang pula sosok yang menyeramkan. Itulah tadi sebuah pengalaman mistis tentang hantu cantik penunggu pohon jengkol yang mengganggu setiap warga di kampung itu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Nantikan juga kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya.
Semoga kisah ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.